Assalamualaikum Sobat Kicau semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kalau kamu santri, calon santri, wali santri, punya santri, atau siapapun yang mau tahu lebih banyak tentang santri dan pesantren, kamu datang ke channel yang tepat. Kicau Santri, tempatnya santri berkicau. Udah subscribe belum? Subscribe sekarang ya, dan nyalakan loncengnya biar kamu gak ketinggalan video-video kita berikutnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share ke sosial media yang kamu punya. Terima kasih. Bedanya menurut saya ya gak ada perbedaannya, sama, tapi kalau di dalam pondok kita akan berteman dengan sesama santri. Jadi kita satu tujuan, satu misi. Jadi kita satu pemikiran. Kita bisa mengontrol diri kita dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Dan kita bisa saling mengingatkan. Kalau saya lagi berbuat yang gak baik, saya diingatkan oleh teman saya. Dan kalau teman saya lagi berbuat yang gak baik, saya ingatkan juga. kalau pergaulan ada di pesantren itu masih ada batasannya. Ya, kita harus bertindak yang sebaik mungkin gitu. Meskipun kita ngatur, ngawur itu nggak apa-apa, tapi ya kan namanya kan ada di pesantren, ada yang lebih tua, ada Pak Guru, ada Pak Yai, itu ada batasannya. Ya temannya sesama santri ya biasa seperti kumpul-kumpul bareng, ada yang pemarah, ada yang nangisan dan ada yang sering dibully. Pokoknya pergaulan di pondok itu unik-unik. Kalau pergaulan di pesantren ya cuma gitu-gitu aja ya, ngopi-ngopi bareng ya, tidur-tidur bareng, sharing berbagi cerita dongeng gitu-gitu aja, gak ada yang ekstrim. Tapi kalau pergaulan di luar, ada pergaulan geng-gengan, bisa-bisa tawuran, saling baku hantam, saling baco, ekstrim kalau pergaulan luar. Aduh. Kalau di luar saya nggak tahu, tapi setahu saya biasanya sih kalau di luar itu pergaulannya agak sedikit bebas. Kita bertindak mau ngapain terserah, miso ya bebas lah intinya pokoknya. Mau kita terserah mau ngapain, nggak ada batasan. Menurut saya sulit mengontrol diri kita. Karena kalau ada di luar pondok kan kita berteman dengan semua golongan. Ada yang santri dan juga ada yang gak santri. Ada juga yang berteman dengan anak jalanan. Kalau teman kita yang bukan santri itu berbuat jelek, kebanyakan kita ikut berbuat jelek juga. Kita tidak bisa mengontrol diri kita. waktu. Kalau di pondok itu kita terbatas oleh waktu. Waktu saya itu lebih terjaga. Kita ngumpulnya hanya di jam kosong saja. Kalau ada kegiatan kita nggak bisa. Tapi kalau di luar ini waktu saya agak los, nggak rewel gitu. Kalau di luar pondok itu enak, kita bisa ngumpul kapan saja, terus nggak terbentur dengan kegiatan lah. Kalau nganggur bisa kapan saja dan di mana saja. Tapi nggak sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban. Tapi agak molor-molor gimana gitu. Kelebihannya kalau di pondok itu apa ya? Gak tahu saya ya. Gak berbeda sangat. Kalau di pondok itu lebih banyak manfaatnya. Dalam satu pergaulan itu kita terkontrol dengan namanya peraturan. Kalau di luar kan ada itu macam-macam. Ada yang berandal, terlalu berandal, ada yang enggak. Ya ada peraturannya, cuma agak jarang dipakai gitu. Kan biasanya yang enggak pati berandal itu, agak berandal itu bisa diambil manfaatnya. Agak sedikit kuno kalau di pesantren. Pakaiannya ya agak sedikit lungset-lungset atau enggak ada yang bagus, itu biasa namanya juga santri. Tapi ada yang agak sedikit gaul. Kalau di luar kekinian banget jadi gitu. Kelebihannya mungkin ya Kita bisa saling tegur menegur, saling mengingatkan kalau kita berbuat yang jelek. Nambah keakraban ya. kita bisa membatasi diri melakukan hal-hal yang baik, ngomong dengan teman yang baik, ke lebih tua yang baik, ke guru yang baik.
Kekurangannya kita ketinggalan zaman. Itu tadi terbatas waktu itu, kita jarang bisa untuk berkumpul. Kalau cara pergaulannya salah ya meskipun di pesantrennya bisa bahaya juga. Kalau di luar pondok itu kelebihannya Kita bisa menambah ilmu pengetahuan luas. Kita bisa langsung bermasyarakat. Kita harus belajar untuk bertoleransi kan gitu. enak, kita bisa dapat teman baru, terus Seperti kalau lewat jalan sepi di daerah situ kita harus hidupkan rating kiri biar gak dibegal. Itu kan ilmu-ilmu orang luar gitu. Santri mana tahu. Gak boleh lah kita fanatik mulai. Kalau kita santri kita gak boleh dengan anak luar, gak boleh gitu. Kita harus bertoleransi, ikuti apa yang ada. Kalau ngumpul ya ngumpul aja, gak apa-apa, bebas. enak lah pokoknya. Tapi kalau memang pergaulannya di luar itu jelek ya jangan ditiru, itu aja sih. Kekurangannya yaitu Kita harus ngati-ngati dulu. kita tidak bisa mengontrol diri kita. Kalau ada teman baru kan kita nggak tahu sifatnya gimana, jadi kita harus hati-hati dulu. Kalau kita agak kuat, kita akan ikut nakal juga. Ya enggak lah. Enggak kok, nggak semua santri maunya bergaul dengan sesama santri. Oh, saya tidak terima kalau santri hanya bergaulnya dengan santri. Itu tidak benar menurut saya. Gak harus santri sama santri berteman sama santri, itu gak harus, meskipun bergaul dengan orang luar ya atau teman luar lah, gak jadi santri itu gak apa-apa. Karena kalau cuma sama santri di rumah cuma teman saya berarti cuma ada 5. Saya nggak cocok mendapat kalau santri itu harus bermain dengan santri, saya tidak cocok. Karena kalau pulang nanti kalau kita sudah boyong dari pondok, mau nggak mau kita harus kumpul dengan orang luar. Gak mungkin kita dengan santri aja kan gitu. Gak semuanya, karena teman di luar itu jelek, itu gak semuanya. Ada yang baik, akhlak yang baik juga ada. Kita harus saling bertoleransi gitulah, saling tahu apa yang harus kita lakukan. Nah kalau sekarang kita main dengan santri saja, kita kedepannya bagaimana kan gitu. Jadi gak harus santri berteman dengan santri itu, gak harus. Bergaul juga dengan selain santri. Wong saya pulangan aja dengan teman-teman di rumah banyak kok. Santri itu bisa berteman dengan siapa saja, meskipun dengan preman, begal, dengan pengemis, siapapun, perampok bisa. Meskipun berteman dengan orang yang sangat berandal, pokok kita gak melebihi batas. Tapi dengan catatan santri tersebut gak boleh mengikuti ataupun melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh perampok tersebut. Sebaliknya, perampok tersebut harus ikut pada santri tersebut. Yang penting tidak melebihi batas. Kalau santrinya tersebut gak kuat bareng sama preman ya mendingan enggak aja. Kalau seandainya bisa untuk membuat preman tersebut tobat, ya dianjurkan banget loh. Biar sepi preman di Indonesia ini. Santri itu gak milih-milih teman, semua dianggap teman. Santri itu bisa bergaul dengan siapa saja, sama yang lebih tua bisa, sama yang lebih muda bisa, sama anak jalanan bisa. Mondok itu dibekali dengan ilmu pergaulan yang cukup. Kita kan diajarkan untuk saling toleransi di pesantren, entah itu beda agama atau beda pergaulan. Jadi siapapun teman kita, meskipun bukan santri itu teman, tapi Kita harus tahu diri. Asal kita tahu diri aja bagaimana caranya berkumpul dengan yang lebih tua, terus bagaimana caranya berkumpul dengan yang lebih muda. jangan sampai terpengaruh pergaulan bebas tersebut. Kalau teman kita lagi berbuat yang gak baik, jangan kita ikuti. Harus bisa menjaga diri kita sebagai santri, itu yang paling penting. Jangan lupa Sobat Kicau ya, besok kita akan membuat suatu konten yang keren. Kita lihat aja besok ya, tonton videonya ya Sobat Kicau. Kalau Sobat Kicau punya saran, kritik, atau ide menarik untuk konten-konten kita ke depannya juga boleh banget komen di bawah. Selain itu jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekian Kicau Santri kali ini, ambil baiknya, buang buruknya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum.